Halo, selamat jumpa lagi. Di video kali ini kita akan membahas mengenai pemodelan berbasis objek ya. Kalau di materi sebelumnya kita sudah belajar mengenai apa itu OOP, OOPA, OA, OOD ya, Object Oriented Programming, Object Oriented Analysis, dan Object Oriented Design ya. Kita mau mengupas elemen-elemen di dalam pemodelan berbasis objek ini. Nah, di sebelumnya kita juga sudah membahas bahwa gandeng rentengnya dari kalau kita masuk ke pemrograman berorientasi objek itu tidak hanya berbicara di pemrogramannya saja, tapi bagaimana kita mendesain, merancang sebuah sistem yang akan dikerjakan supaya bisa dikomunikasikan antar beberapa pihak itu bisa yang dikomunikasikan dengan programmer atau dikomunikasikan dengan pemilik bisnis atau dalam hal ini yang sponsorship pemberi atau yang mau membayar sistem kita di dua hal yang berbeda. Ya, pendekatannya berbeda. Kalau kita mau berkomunikasi dengan programmer pembuat sistem, komunikasinya teknis. Tapi kalau kita mau berkomunikasi dengan pemilik usaha atau yang mau membayar sistem kita, business owner, tidak bisa kita aja ngomong pakai bahasa teknis. Nah, dikira kita makhluk dari luar angkasa. Nah, caranya berbeda. Nah, meskipun masih ada hubungannya lah. Inilah enaknya di object oriented ya. Sudah dibahas mengenai pendekatan kalau mau ngomong ke klien gimana, kalau mau ngomong ke tim developer gimana ya. Nah, oke, tidak berlama-lama langsung saja ya kita masuk ke apa saja elemennya sih dalam pemodelan objek ini ya. Jadi ada ahli nih yang namanya Jenkins and Glasgow. Mereka mengamati bahwa kebanyakan programmer bekerja dalam satu bahasa dan hanya menggunakan satu style pemrograman. Nah, jadi seperti misalkan kalau orang yang ahli dalam pemrograman bahasa C ya stylenya ngoding ya pakainya seperti C. Kalau orang yang biasanya pakai OOP ya stylenya nanti OOP. Ya, terus mereka ngomong lagi nih, they have not been exposed to alternate way of thinking about a problem. Ya, jadi programmer ya itu seringkali hanya melihat dari sisi teknisnya seperti yang tadi saya share ya. Jadi uh, programmer hanya memikirkan bagaimana cara membuat how to, nah, cara membuat CRUD, cara posting, tapi programmer atau pembuat program tidak memikirkan mengenai permasalahan apa sih yang akan diselesaikan menggunakan program ini. Nah, jadi pendekatannya itu ya, yang ingin dibahas ya. Nah, kemudian di sini kita akan membahas mengenai 5 jenis style programming. Nah, jadi ada beberapa tipe style programming ya. Ini ya, beberapa tipe style programming. Nah, dengan dijelaskan juga mengenai abstraction, abstraksi dari cara mengerjakannya. Nah, maksudnya gimana sih? Nah, jadi misalkan yang paling gampang lah, objek prosedur oriented. Nah, programming style yang pertama ini prosedur oriented. Dia cara kerjanya menggunakan algoritma seperti yang sudah kita bahas di video keberapa
Kita membahas perbedaan antara algoritma dan pendekatan berorientasi objek. Nah, berbeda ya. Nah, kemudian kalau objek oriented, pendekatannya abstraksinya menggunakan kelas dan objek. Nah, jadi jangan bosan-bosan ya kalau nanti kita belajar objek oriented, ya, yang kita bahas kalau tidak kelas ya objek, metode. Nah, kemudian ada yang style logic oriented. Nah, dia abstraksinya tujuan, goal. Nah, yang seringkali diekspresikan, ya, diwujudkan dalam bentuk hitung-hitungan, kalkulus. Nah, kemudian yang keempat, rule oriented. Ya, rule oriented, rule itu mengatur ya, decision rule. Nah, dia menggunakan if then rule. Nah, jadi jika A lakukan B, jika C lakukan D, misalkan seperti itu. Kemudian constraint oriented, ya, invariant relationship ya pendekatannya, abstraksinya. Invariant relationship. Jadi itu beberapa contoh ya, style pemrograman. Jadi yang kalau saya sebelum baca buku ini saya mengenalnya hanya dua ini ya, prosedur dan object oriented. Ternyata ada tambahan lagi ya, selain dua ini ada logic, rule, dan constraint. Nah, ini ilmu baru ini. Nah, kemudian masing-masing dari bahasa pemrograman tersebut memiliki kerangka konseptual masing-masing. Nah, kerangka konsep. Jadi masing-masing pemrograman itu mempunyai konsep sendiri-sendiri ya. Nah, tidak bisa pendekatan. Jadi kalau tanya lagi, apakah bisa pendekatan algoritma ini digunakan untuk objek oriented? Kelihatannya kurang cocok ya, kurang cocok. Nah, objek oriented pendekatannya kelas dan objek. Nah, kalau algoritma pakainya misalkan pakainya flowchart. Nah, oke, bisa pakai flowchart misalkan objek oriented. Nah, terus mau menggambarkan kelasnya yang mana, objeknya yang mana, bagaimana? Susah. Kalau dibalik ya, yang objek oriented abstraksinya dia pakainya kelas dan objek. Nah, kalau mau diterapkan di prosedur oriented gimana? Apakah bisa? Lah, prosedur oriented itu tidak ada kelasnya, ya, jelas tidak bisa dipakai. Maka ini yang namanya its own conceptual framework. Mereka punya konseptual sendiri-sendiri ya. Nah, khusus untuk objek oriented ya, konseptual frameworknya ini menggunakan pemodelan objek. Nah, jadi objek itu perwujudan dari kelas. Nah, ada 4 elemen penting ya, elemen utama mayor pada model object oriented ya: abstraksi, encapsulation, modularity, dan hierarki. Nah, apa ini semua nanti akan kita bahas ya. Nah, ini yang mayor. Nah, namanya ada mayor berarti ada yang minor. Nah, selain yang utama ada yang tidak utama, tapi tetap penting. Ya, apa saja itu? Ya, ada yang namanya penulisan concurrency persisten. Nah, ya dia ngomong nih, 3 elemen tersebut tidak esensial, tetapi tetap bagian dari pemodelan objek. Ya. Oke ya, jadi itu elemen-elemen dari model orientasi objek. Ya, nanti akan kita bahas satu persatu ya, abstraksi apa itu ya di materi selanjutnya. Ya kira-kira gitu materi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf dan jangan lupa untuk happy coding.